Nasab untuk Ba'alwi. membantah pernyataan Ba'alawi bahwa Wali Sembilan itu tidak ada. Ternyata bisa dibuktikan Wali Sembilan itu ada. Itu kan yang menyatakan tidak ada keturunannya, tidak ada Wali Songo itu cuman hayalan. Itu kan orang-orang Habib-Habib ini kaum Ba'alawi. Yang merungkatkan nasabnya Balawi ya kelompok Balawi itu sendiri, karena sudah 4 tahun tidak bisa membuktikan apa pertanyaan yang ditulis oleh Kiai Imad. Iya, itu juga dia dari segi Ya, manusia. ya itu benar itu jawabannya Ami Habib itu benar. Jadi yang merungkatkan nasab Ba'alwi itu Ba'alwi sendiri. Nah, Ba'alwi nasabnya itu tersambung kepada Yuya, tetapi dia tidak mau. Akhirnya dia mempromosikan dirinya tersambung kepada Rasulullah, dan ternyata memang terbukti tidak tersambung. Kan berarti kan yang merungkatin nasab kan. Nek Kang Asep naik. Nek, teman-teman. Ini dulu Kibin. Senang kalau cerita ini Kang Asep ini. Ya, Naik Kang Asep. terus gini, karena asal mulanya dari mimpi, ya, mimpi Ali Asyakron, ya kan, melalui kitab Al-Burqa Al-Musikoh, ya, makanya semuanya itu serba mimpi, ya kan, mimpi jadi cucu Nabi, ya kan, mimpi jadi orang nomor 1, ya, dengan mengatakan bahwa Habib yang bodoh ya, itu lebih mulia daripada 70 ulama yang alim, ya kan? Jadi mimpi menjadi penguasa dunia, mimpi menjadi penguasa Indonesia, ya. Salah satunya dengan merungkatin nasab Wali Songo. Dan ketika kalau kita mau teliti juga, jadi di samping penelitian dari Kiai Jimaduddin, ya, jadi awal mula bangkitnya umat Islam yang ada di Indonesia itu ya gara-gara Ba'alwi merungkatin nasab Wali Songo, ya kan? Itu akhirnya ini para anak cucu dari Wali Songo bangkit, ya, ya kan? Putra Nusantara lah. Ya benar. Ya, Wali Songo itu kan identik dengan Nusantara. Tapi jenengan tahu nggak itu yang mengisbat itu mimpinya siapa itu? Mimpinya orang yang tidak tidur. Seperti kita itu bermimpi menjadi raja, ya kan? Memimpi jadi punya banyak uang, miliarder. Halusinasi berarti ya, berarti ya, betul. halu berarti. Ya, karena di situ tidak diterangkan ketika tidur. Benar. Jadi semuanya serba halu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya bikin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya bikin halu mi'raj 70 kali, ya kan, dalam semalam. Bikin halu, ya kan, bangkit dari kubur menghamili istrinya, ya kan, padahal ya jadi memang sampai sekarang ini kan cerita yang aneh-aneh ini hidup dalam mimpi kan, mimpi menjadi orang mulia, sedangkan mereka itu sekarang itu terhina, ya kan, masih dalam keadaan mimpi semua. Iya. Nah, dan ini pun harus kita cari kenapa Ba'alwi ini kok sampai jadi terhina, ya kan? Karena apa? Karena Ba'alwi ini menjadi anak-anak yang durhaka kepada leluhurnya sendiri. Dia tidak mau mengakui leluhurnya sendiri, yaitu Yuya. Dan anehnya, ya kan, orang-orang yang pendukung Ba'alwi ini rata-rata haplogrupnya juga sama dengan Fir'aun atau R, ya. Jadi memang ini sudah suatu kelompok ini antara G dan R ini. Betul, sampai sekarang yang membela Ba'alwi itu kan kebanyakan satu
ya keturunan Belanda, ya kan? Panjenengan sudah tahu itu peristiwa di Banten kemarin kan? Nah, peristiwa debat di Banten itu siapa penelitiannya? Cenderung ke Balwi kan? Nah, kemudian Rumel Abbas, ya kan? Haplogrupnya R. Afi, itu gurunya menyampaikan itu banyak itu. Wafi itu neneknya itu Gerwani. Ya, ini ya memang bagi muhibin yang masih akut dan Gerwani sangat apa sih artinya? Bang Imran. Gerwani artinya apaan Gerwani? Gerwani gerakan wanita Indonesia dulu. Itu apa nama ormas pendukung PKI. Perempuan Kirain gerakan wanita itu. Orang Kirain biasa. gerakan wanita itu. Orang biasa. Yang jelas saya ketika ngikutin macam Kiai Sarif gitu ya, podcastnya, terus Kiai Anjas juga, Gus Hasan, mereka itu kan berbicara itu tidak lepas dari kitabnya Ba'alawi diunjukin begitu ya. Nah, saya juga jadinya punya screenshot kitab seperti yang diceritakan tersebut, yaitu sinkron, yang mana isinya kitab Ba'alawi itu ternyata makam Ahmad Muhajir juga berdasarkan mimpi gitu ya. Istilahnya ya kami juga istilahnya punya ini kitab juga istilahnya. Nah, yang sesuai cocok dengan mereka itu adalah ini tafsir mimpi. Nah, ini gedein host. Nah, ini sama ini isinya tentang mimpi juga gitu. Nah, ini langsung bisa Itu mah buat togel bang. Itu buat togel tuh. dengan kitab-kitabnya Bali. Mimpi juga. Ini kan bedanya Wah, mereka tukang itu menggunakan togel. huruf Arab doang begitu ya istilahnya. Jadi Silakan, Bang. memang Kalau- yang namanya Betul, betul. buku Makanya mereka minta nomor di kuburan. buku stensil karya Eni Aro itu lebih bermanfaat daripada ribuan buku Ba'alawi. Oh, salah ini. Ini buku mimpi nih. Ini bisa dapat 4 angka nih, kali 100.000 berapa duitnya? Silakan Bang biasa. Bang Ji Samsu. Apa makam Ahmad Muhajir juga berdasarkan mimpi katanya lah, apa istilahnya bedanya dengan kitab ini saya bilang. Bang Ji Samsu. Monitor. Silakan. Assalamualaikum Bang Ji Samsu. Biasa bicara bang, Bang Ji. biasa bang 234. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini di samping warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Di samping gini sampean ini, saudara, Mas. begini saudara, kalau perkara Hajar, ilmu hajar. tuh begini, perkara ilmu tuh begini, ya. Contoh, saya kasih contoh gampang. Kita punya duit 100.000, dipakai buat belanja 20.000, kembaliannya berapa? Ayo, siapa yang bisa dikasih sepeda? Ayo. Punya duit 100.000 dipakai belanja 20.000, kembaliannya berapa? Ya, tergantung. Ya jangan tergantung, ini mulai kayak Pak Alwi nih, kalau tergantung kayak Pak Alwi nih. Kalau yang belanja Ba'alawi kembaliannya 100.000 karena mintanya gratis dia.
Ya, kembaliannya berapa? Nah, itu kembaliannya 80.000. Masa mau dijawab 80.000 boleh, 60.000 boleh, 50.000 boleh, yang nggak dikembaliin juga boleh. Nggak bisa, saudara, namanya perkara ilmu tuh nggak boleh begitu. Masa perkara ilmu jadi percaya nggak percaya, percaya nggak apa-apa, nggak Tapi percaya. kalau di tangan Mbak Alwi itu punya uang 100.000, beli belanja 20.000, pulangnya bisa 500 itu. Itu Betul. itu kan kalau contohnya matematika kan, ya contohnya bahasa Indonesia. BABA-TU dibacanya apa? Ayo, Botol. Babi. ayo, Babi. yang bisa kasih sepeda, ayo. Botol. Dibacanya batu, saudara. Masa ada yang baca nggak apa-apa, dibaca bati nggak apa-apa, dibaca bata nggak apa-apa. Ilmu nggak bisa dipermainkan begitu, saudara. Yang namanya ilmu itu memiliki Kami kan sujon aja. tingkat kepastian 99,9. Syarat kibin kan botol kan. Itu begitu, saudara. Bang biasa, nggak usah terlalu jauh. Kalau mau bilang Mbak Alawi sesat, udah bilang aja Mbak Alawi sesat. Nggak apa-apa kok, nggak dimarahin di sini. Kalem aja dulu. Kalem. Jangan ubur-ubur, oke? Kalem aja, kayak lembu. Iya, jangan ubur-ubur. Orang mereka itu suka memutarbalikkan fakta. Kita ngegas dibilang mecah belah, mereka ngotot dibilang bela agama. Kupret. Bisa aja jadi kan. Mereka itu suka aneh. Kita semangat 45 demi memerdekakan bangsa ini dibilang memecah belah. Mereka memprovokasi orang dibilang bela agama, saudara. Aduh, menghina presiden kita, menghina pemerintah, dibilang lagi bela agama. Ya Allah. Yang kupingnya kibinnya itu kemudian mendukung tuh gimana, saudara? Nah, kita ingin Ya kan mempersatukan bangsa syarat dan jadi negara. kibin itu harus botol. Kan Ini begitu. zaman akhir, masa tidak bisa membedakan mana yang ingin mempersatukan bangsa dan negara, membela tanah kelahirannya, membela tanah leluhurnya dari rongrongan orang-orang yang ingin mengakui apa yang sudah diperjuangkan oleh para leluhurnya dengan keringat, darah, dan air mata. Kok tiba-tiba ada yang datang ngaku-ngaku, padahal dia sudah bikin leluhurnya dulu fatwa haram melawan pemerintah Belanda. Kok giliran merdeka pada pengen jadi pahlawan? Lelucon macam apa pula itu? Kalau haram ya mereka otomatis nggak mau lah melawan Belanda. Yang mau melawan Belanda itu leluhur kita. Karena apa? Karena merasa tanah airnya, tempat di mana dia dilahirkan, dia makan, dia minum, dikuasai oleh orang-orang asing yang kemudian memperbudak. Sehingga kita, orang tua-tua kita, dianggap lebih rendah dari hewan, saudara. Nah, hari ini ada yang ingin menerapkan itu kepada kita. Kita ingin direndahkan, mereka lah yang paling tinggi dengan kemuliaannya mengaku bernasab kepada Rasulullah, mengatasnamakan Allah dan segala-galanya, seolah-olah kita ini lebih rendah dari mereka, saudara. Dan ketika ditelusuri ternyata bohong, saudara. Jangankan keturunan Rasulullah, orang Arab aja bukan. Membela Nabi Muhammad, membela Allah, sedang Allah jadi kecilnya sama Nabi Muhammad. Masa istrinya jadi babunya Khabib, kan kurang ajar tuh. Ini Kibin nih, itu yang namanya tipu daya tuh begitu, Bin. Kelihatannya alim, kelihatannya beriman, bertakwa, membela agama, mengatasnamakan keturunan Rasulullah. Ternyata di belakangnya, nah itu namanya tipu daya.
Itu namanya tipu daya. Tipu daya Makanya mereka itu Balawi. menipu daya orang dengan seperti itu, kemudian mengatasnamakan itu si dukun, itu si, jangan yang dituduh dukun sama mereka itu adalah orang-orang yang ingin berjuang untuk bangsa dan negaranya, yang ngaku-ngaku pakai undang-undang. Ternyata dia itu komunis dari negeri asing, saudara. Panji Samsu rindu Rasulullah enggak? Hah? Rindu Rasulullah enggak? Gimana? Rindu Rasulullah enggak? Oh, rindu dong, rindu serindu-rindunya, saudara. Rindu Nabi enggak? Oh, rindu dong. Jangan ditanya tentang kalau umat Islam pasti rindu dengan junjungan dia. Kekasih Allah. Rindu cucu Nabi dari Tarim enggak? Oh, yang enggak lah, palsu itu. Masa Itu mau namanya tipu daya. Nggak ada, saudara. Orang tipu daya itu datang ngakunya, saya ini orang goblok. Nggak mungkin dia pasti ngakunya orang pinter. Dia ngaku-ngaku keturunan Rasulullah, yang lain ditunjuk-tunjuk dukun. tapi Balawi kan Supaya bilang kalian nggak pada percaya. Imam Mahdi itu dari Balawi juga nanti itu. Tipu daya itu jelas namanya tipu daya tuh. Orang nipu tuh nggak mungkin ngakunya jelek. Dia pasti nuduh orang lain jelek, dia yang paling bagus. Nah, itu yang disebut tipu daya, saudara. Itu ingat, itu pelajaran SD. Ya Allah, Mukibin. Itu pelajaran SD, Bin. Kamu kan waktu SD juga suka ngebohongin temen kamu. Jadi itu pelajaran SD. Ya Kak. Itu tipu daya itu, mereka itu tipu daya. Kami bela agama, tipu daya enggak. Kalau kamu bela agama sih ya diem aja, santai aja lah kan gitu. Udah ngomong aku bela agama, yang lain disebut dukun lah, disebut apalah, komunis lah. Ternyata sejarahnya negara yang pernah menjadi negara komunis satu-satunya di Jazirah Arab itu adalah Yaman Selatan. Sementara Indonesia, alhamdulillahirabbil alamin, terbebas dari rongrongan orang-orang komunis, terbukti ketika kemudian 1966 terjadi pemberontakan, kita masih tetap bertahan dengan Pancasila, dan komunis merupakan organisasi terlarang di Indonesia yang sampai saat ini belum pernah dicabut aturan dan undang-undangnya. Sementara Yaman Selatan, hello, 1968-1990 kalian sempat menjadi negara sosialis komunis. Siapa pemimpinnya? Jangan mau ditipu. Itu fakta itu. Kalau itu dianggap bukan fakta, lalu yang menjadi fakta yang mereka katakan, ya nggak mungkin lah, mereka pasti dusta. Beraninya teriak orang komunis. Alhamdulillah kita Ini Bang nongol Bang, Perdana Menterinya Bang, Perdana Menteri Yaman Selatan nongol nih. Sampean sih. Oh gitu. Mana. Udahlah, itu tuh kenyataan, itu fakta. Mereka sih masih berani ngebungkus dengan bahasa-bahasa Suriah Rasulullah, membela agama dan lain sebagainya. Ya betul, tipu daya mereka itu ternyata sesuai dengan apa yang diceritakan di Al-Quran gitu ya. Allah akan mengembalikan tipu daya mereka kepada mereka sendiri begitu ya. Ya sekarang mereka sudah ketahuan begini ya, mereka harus terima apa yang mereka lakukan, apa yang mereka narasikan itu kembali kepada dirinya sendiri gitu ya. Wa makaru wa makarallah. Inna Ya. khair. Anfal 30 perasaan itu. Halo kalian, masih terdengar suara saya? Lagi nih Bang, ada yang repot Bang. Dari tadi sudah 3 kali nih. Share ulang saudaraku. Jadi udah jelas ya saudara-saudara, sudah jelas sudah. Mereka tuh yang diomongin bohong semua mereka itu.
Coba suruh cerita kalau naik panggung, udahlah sekarang boleh naik panggung asal cerita Yaman Selatan gimana ceritanya jadi negara komunis, siapa aja pemimpinnya. Boleh naik panggung, silakan. Nggak usah ajari kita tentang sejarah Indonesia, kita orang Indonesia. Nggak usah ajarin kita tentang bagaimana menghormati leluhur kita. Apalagi tiba-tiba naik di atas panggung mengajarkan kita untuk menghormati leluhur mereka dengan mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Cerita leluhur kamu tentang bangsa kamu 1968, 1990. Nggak usah cerita yang abad-abad lama lah. Gitu aja. Tapi gini Kang Satriaji Samsung, memang harus kita akui bahwa Ba'alawi ini juga melahirkan tokoh-tokoh yang hebat. Ya. Hebat berdusta. Ya, masa hebat dalam dunia hitam ya. Bahkan termasuk pendiri komunis di dunia, ya kan? Ini juga dari Ba'alawi, ya. Karl Marx, ya kan? Joseph Stalin, sama haplogrup-nya G. Terus pendiri mafia yang ada di Italia, Al Capone, ini juga haplogrup-nya G. Terus ini tokoh perang salib ya ketika melawan Salahuddin Al-Ayyubi, King Richard, itu juga haplogrup-nya G. Nah, makanya di mana ada Ba'alawi di situ, kalau Jadi di dalam komunis di satu Indonesia negara juga, itu iya, di Indonesia juga sama. Tapi kan Bersatu lagi. tokoh-tokoh pendirinya ini dari Ba'alawi semua ini. Ayo bangun pemuda Indonesia. pendiri diskotik pertama kali di Indonesia, Bang. Inginkan untuk negara Iya. masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Jangan sia-siakan hasil perjuangan leluhur-leluhur kita sehingga kita bisa merdeka sampai dengan hari ini, menikmati kebebasan-kebebasan dengan aturan-aturan yang ada. Wajar kalau masih ada kekurangan di mana-mana, tapi jangan sampai kita menyerahkan apa yang sudah diperjuangkan oleh leluhur-leluhur kita ke tangan orang lain yang ngaku-ngaku mengatasnamakan agama kita, mengatasnamakan junjungan kita, mengatasnamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembukaan 1945 itu dikatakan bahwa setiap warga negara Indonesia itu wajib dalam pembelaan negara. Maka ketika ada pendusta-pendusta dari Yaman ini, sudah sewajarnya kalau kita memang lahir seorang bangsa Indonesia untuk membela bangsa ini. Gitu, negaranya juga agamanya. Ini Kang, intinya lindungi rumah kalian, tetangga-tetangga kalian, warga-warga kalian, desa-desa kelurahan kalian, kecamatan-kecamatan kalian, kota-kota kalian, provinsi-provinsi kalian, dan pada akhirnya negara kesatuan Republik Indonesia dari susupan-susupan atas nama leluhur-leluhur orang yang bukan dari leluhur kita. Dan di Al-Quran pun sudah disampaikan dari firman Allah kepada Nabi Muhammad, begitu berbuatlah sesuai kedudukanmu, aku pun berbuat pula kelak akan mendapatkan hikmah gitu. Insya Allah apa yang disampaikan dan apa yang kemudian menjadi kenyataan itu adalah yang menjadi kebenaran, bahwa kita, leluhur kita, sampai generasi yang akan datang itu bukan generasi-generasi yang berpangku tangan dan mau saja dikatakan bahwa kita ini dimerdekakan oleh bangsa lain. Ingat, leluhur kita sudah pernah menyatakan kita merdeka dengan
air mata, keringat, dan darah para leluhur-leluhur kita, bukan hasil hadiah dari bangsa lain. Ya, dan terus ya, mohon maaf, saya tidak bisa melanjutkan karena baterainya habis. Baterai boleh habis, semangat nggak boleh habis. Ya, Benar. terima kasih. Mohon maaf apabila ada kalimat kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah minta maaf, kita berjuang terus. Amin. Yang jelas di ayat Al-Quran pun disebutkan bahwa nasib seseorang atau suatu negeri itu Allah tidak akan merubah nasib seseorang atau suatu negeri Inna apabila Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. ya betul. Nah, itu Indonesia telah membuktikannya bahwa kemerdekaan negeri Indonesia bukan pemberian orang lain, tapi hasil keringat dan cucuran darah dari anak-anak bangsa ini. Mau aja dibilang nenek moyang kami datang untuk memberikan. Sorry ya, leluhur kami sudah berpesan bahwa kami merdeka, bukan hadiah dari bangsa asing. Enak aja nenek moyang kami datang ngapain? Datang merdeka, kurang ajar. Ingat pesan orang tua-tua kita, leluhur kita, jangan mau ada orang tiba-tiba datang ngomong konon. Kakek moyang kami, datuk kami. Sorry, kita sudah diingatkan oleh leluhur kita. Kita merdeka dengan darah, keringat, dan air mata leluhur-leluhur kita. Mau kakek moyang kamu datang, mau nggak datang, nggak ada urusan. Ya, pernyataan siapa Habib Bakar bin Smith itu menghina sehina-hinanya bangsa kita, menyatakan bahwa kalau mereka nggak datang, bahwa bangsa ini masih menyembah pohon, katanya. Gitu. Dia tidak melihat bukti bahwa sebelum merdeka pun negara Indonesia ini sudah kebanyakan Islam, bahkan dari zaman kerajaan juga kerajaan-kerajaan Islam itu ada. Begitu, malah ketika kaum mereka datang, begitu jadi kisruh gitu. Mana Sayyid dan Syarif jadi Habib lah setelah mereka datang itu. Istilahnya turunan Nabi yang tadinya sebutan Sayyid dan Syarif gitu bisa berubah menjadi Habib gitu. Jadi gini prinsipnya, kalau saya mau sedikit lebih moderat bahasanya begini ya. Oke, bangsa lain ikut nimbrung, bangsa lain ikut membantu, tapi jangan seolah-olah kok seperti kamu yang paling berperan. Ini apa-apaan? Kamu tuh cuma 1, 2, kami ribuan yang gugur, darah berceceran tuh, Anyer Panarukan, rel kereta dari Jakarta sampai Surabaya. Berapa korban dari orang-orang kami, dari leluhur-leluhur kami. Sembarangan kalau ngomong, mati satu aja sok menjadi seolah-olah memerdekakan. Ini ada kabar dari Surabaya ini. 40 orang dari Yaman ini ngerampok di Surabaya toko emas, katanya. Bener nggak itu? Ada yang membela, membiarkan merah putih di aku, Garuda di aku, semua di aku. Padahal guru-guru kita dari kita kecil sudah mengatakan kita merdeka itu bukan hadiah dari bangsa lain. Sudah memfatwakan haram, terus ada yang membela mindsetnya. Jangan berpikir Indonesia saat ini, tetapi pada waktu itu belum ada Indonesia. Kalau begitu, kita salah dong memberi gelar kepada Pangeran Diponegoro sebagai pahlawan nasional Indonesia. Bukankah Pangeran Diponegoro ketika berjuang itu Mufti Batavia juga belum ada? Bukankah Cut Nyak Cik Ditiro dan yang lain sebagainya ketika berjuang itu Indonesia belum diproklamasikan merdeka? Mau ngadalin kita. Kok bisa dibilang bahwa
Itu belum ada Indonesia pada waktu itu. Pemerintahan yang sah adalah pemerintahan Belanda. Sakarepmu. Sudah mensahkan pemerintahan Belanda, mengharamkan melawan Belanda. Begitu kita merdeka, aku jadi pahlawan. Kok masih dibela yang kayak gitu, pernyataan seperti itu kok masih dibela? Apa nggak ada lagi cendekiawan-cendekiawan Indonesia saat ini yang membenarkan kata-kata itu seolah-olah menjadi pencerahan luar biasa sampai dinarasikan di atas panggung pengajian? Pakai 2 telunjuk jari menunjuk kepalanya sendiri. Mindset apa? Kita berjuang, leluhur kita berjuang. Direndahkan orang kok malah bela orang. Jangan jadi kacang lupa kulitnya. Malu kita pada leluhur-leluhur kita kalau hari ini kita mengakui leluhur-leluhur orang lain. Mukibin sadar, Mukibin. Siapa sih yang kamu bela tuh? Mereka saja sudah bilang boleh percaya boleh enggak. Ya milih boleh enggak percaya dong kalau begitu. Kok kamu sih malah milih boleh percaya? Nah kalau leluhur kamu berjuang, kamu mau bicara boleh percaya boleh enggak, ya harus percaya. ...350 tahun berapa nyawa melayang. Kok membela-bela ngaku-ngaku suriahnya Rasulullah. Nggak ada Rasulullah datang ke satu tempat kemudian ingin menguasai tempat tersebut, itu tidak ada. Sudahlah, sadarlah, Kipin, sadar Kipin. Kita sudah beragama Islam, alhamdulillah. Jangan mau dikibulin pecah belah. Yang pecah belah itu mereka orang luar, kita yang sama-sama orang Indonesia kok saling berantem. Tapi mereka sih mengatasnamakannya agama, memecah belah umat Islam. Umat Islam juga punya suku, punya bangsa, punya negara. Jelas-jelas siapa yang mecah belah. Oke? Bukan? Saya ngomong pada diem semua, pada minggir semua, pada turun semua. Lanjut. Ingat lagu Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia tempat lahir beta. Ibu ai. Itu orang tua-tua kita itu yang menciptakan lagu-lagu itu luar biasa. Betul. Hari ini kok ada anak cucunya yang Indonesia hadiah para kabib, diperjuangkan para kabib. Kabib apa yang ngasih hadiah lah? Ya makanya sadar Kibin sadar Kibin. Ya Allah ya Rabb. Kalian apa datang cuma bawa gula 1 kilo di tanah kami, di tempat kami, kamu berani menghina kami. Tapi apa yang kami lakukan? Kami borongkan kalian 100 ekor kambing.
Ya Allah, berani sombong di atas tanah yang diperjuangkan oleh leluhur kita. Dan kamu bela itu, Bin. Kabit yang Telinga cemburu kamu sudah guling, 100 kan. Siapa? bibir kamu sudah bisu, mata kamu sudah buta. Ya sumombok mon omyong faum layar ji. Naik, Kibin gak punya otak. Naik, ayo. Multi. Ayo, mana kibin. Indonesia, tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia, sejak luala, tetapi puja bangsa. Hibit sama Kabib menghinanya, brengsek. Di sana tempat lahir beta, dibuai dan dibesarkan bunda. Tempat berakhir di hari tua. sampai akhir menutup mata. Indonesia merdeka. Makanya kita bela bangsa kita ini, Kibin. Kamu ini memang turunan pengkhianat. Ciki Bin sih malah ngomong, kita cinta ulama dan Kabib. Apa? Ulamanya dihina sama Kabib, kita cinta ulama dan Kabib. Betul. Ulamanya direndahkan Kabib, kita cinta ulama dan Kabib. Sejak dulu ulama dan Kabib bersatu, kapan? Kapan bersatunya, kapan? Ada yang ngomong tercatat waktu perang Diponegoro si Fulan bin Anu. Walah, dia yang menjebak pangeran Diponegoro kok. Yang jadi pengkhianat. Pengkhianatnya. Mereka itu nggak konsisten, bilang belum ada Indonesia pada waktu itu dengan adanya fatwa Mufti Batavia. Sekarang ngaku-ngaku punya perjuangan di masa lalu. Orang leluhurnya siapa? Bukan leluhur mereka. Wali Songo bukan dari kelompok mereka, diaku kelompok mereka. Kalian nggak tahu Jenderal Sudirman, Sisingamangaraja, Gusti Putu Ngurah Rai. Dibalawikan itu, Gus. Ya Thomas Matulesi, Patimura, Tuanku Imam Bonjol, Cik Ditiro, Cut Nyakdin, Teku Umar, Oto Iskandar Dinata. Apa perlu diajarkan lagi di SD, di SMP, di SMA, siapa pahlawan-pahlawan kita itu? Ki Hajar Dewantoro, dari masa-masa dulunya ada Empu Tantular, ada Hayam Wuruk, Gajah Mada, Prabu Siliwangi, ada Brawijaya, ada kisah Borobudur, kisah Prambanan. Sehingga akhirnya kita menjadi muslim semuanya hari ini. Tapi kita tidak pernah melupakan sejarah itu dan mengganti dengan sejarah orang-orang yang mengaku-ngaku keturunan Nabi mau membrainwash sejarah kita.
Ya Allah ya Rabb. Ada Adi Sucipto, Adi Sumarmo. Kurang apa kita, kurang tokoh siapa? Kok diganti? Yang neon lah, yang petir lah. Kabib neon, kabib petir, kabib apa. Yang tidak pernah kita dengar kok mau ganti nama-nama pahlawan-pahlawan ini, gimana cerita? Habib Cancuk lah. Apa sih pada mau melupakan sejarah? Ayolah, sadar, sadar. Assalamualaikum Kang Sujaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari rumah siapa Kang Sujaya? Indonesia itu merdekanya karena Baklawi, kata orang Madura. Enggak lah, orang Madura juga nggak pernah ngomong begitu. Oknum. Kata siapa Kang Sujaya? Tahu siapa kali namanya tadi, lupa saya. Berarti Ngotot-ngotot. berarti Belanda itu. Ada Sultan Hasanuddin, ada Maulana Yusuf. Tahu, saya heran masih apa nggak dikasih tahu gitu. Padahal dulu tuh instruksi perang itu dari Madura. Lari ke Kiai Abbas lewat radio, lari ke Banten. Nggak diterangin apa gimana gitu, bingung saya orang-orang. Kalah debat, Bisa ngomong itu. kalah debat, Sherlock mau ngapain? Sejarah 10 November aja mana ada kabibnya tuh. Ini Bang Sujaya, kamu nek mau Sherlock naik ke roomnya Panglima Bombardir atau Paku Bumi gitu. Enak kalau mau Sherlock kamu ketemu sama Kala Maduranya gitu. Mana berani. Nggak boleh sih sebenarnya mau Kiai Imad juga kalau sesama tuh, terkecuali nggak ngomong Sherlock tuh Habibnya nggak apa-apa. Namanya ngadu domba tuh mateng, tipu muda, tipu daya, tipu muslihatnya mateng. Ini kok pernah Cari ini apa videonya Rejik waktu 2017 apa ya, jangan mendekati orang yang ya duduk gempa. Videonya itu Rejik yang ngomong tuh. ngomong apa dia? Rizik ngomong apa dia? Apa yang dia omongin Rizik yang sebenarnya? Iya, harus jadi domba. Rizik bilang kayak gitu. Cari aja videonya. Ayo saudara-saudaraku sadar, sudah saudara-saudaraku sadar. Oh ya Rob. Jangan
sia-siakan hasil perjuangan nenek moyang kita, leluhur-leluhur kita. Kok tega diganti pakai leluhurnya orang lain yang nggak jelas ada apa enggaknya. Kebiasaan mereka tuh nggak tercatat di sejarah, nggak apa. Namanya saking tawaduknya. Sekarang diumum-umumin. Padahal Mahfud MD udah ngomong jelas banget loh. Masih aja orang-orang Madura tuh nggak percaya, heran. Nggak ada yang mati perang tuh orang Yaman itu. Mahfud MD yang bilang nggak percaya, aduh. Sampai rela berantem kayak begitu, giliran bocor palanya. Gimana tanggung jawabnya? Nah, suruh siapa nyerang? Mana nih, udah ngantuk apa? Cuman ingat dulu ketika masih rajin berpikir gitu ya, istilahnya sampai pindah alam gitu ya. Biasa lagi mikir, apakah sambil berbaring gitu, apakah sambil duduk begitu ya. Jam-jam segini itu di alam istilahnya alam berikutnya, bukan alam jasad. Ini lagi rame-ramenya ini. Jadi di sana itu seperti sahur itu setiap hari aja begitu. Di sana itu rame, ada semacam ada pasar gitu ya. Makan juga pada gratis, ada yang bawa. Emang tinggal di mana ya? Kalau saya di Karawang gitu ya. Di mana? Karawang. Alam di sana itu seperti pasar, jam-jam segini lah. Kalau ini matahari gitu ya. Nah, kalau pengalaman saya ketika saya itu udah mulai lupa ke alam jasad ini, di sana itu kalau menjelang subuh itu suka ada yang ngingetin di alam sana itu, suka manggil nama saya, kadang Pak Hamdan pulang gitu. Nah itu kalau ada yang bilang gitu pasti mata terbuka itu ataupun sambil berbaring kadang mata terbuka dan mengingat-ingat tadi mengalami apa itu. Allah ingatkan kita, jadi kita istilahnya punya pengetahuan tersebut. Gitu. Itu namanya pendalaman dari antal mautu qobla mautu. Jadi saya berkesimpulan bahwa maut itu atau mati itu
Sesungguhnya bukan mati, tetapi hidup cuman di alam lain, bukan di alam jasad kita. Betul, betul. Gitu. Saya menyebutnya itu mimpi. Itu mimpi selamanya gitu sih. Gitu. Tapi tidak bisa disebut mimpi karena jasadnya dikubur. Gitu. Jadi diri kitanya nggak bisa menyebut lagi itu adalah alam mimpi. Itu tadi alam kenyataan bagi diri kita sendiri yang mengalaminya kematian tersebut. Jadi kematian itu hanya di jasad aja, tidak bisa berbuat apa-apa. Gitu. Jadi Allah udah men-stop jadi sudah men-stop jasad kita sudah tidak bisa bergerak, alias disebut mati itu. Nah, makanya ketika yang dinamakan Imam Jumbo itu Habib Rizik Syihab mengatakan bahwa kita buktikan saja nasab kita benar nanti setelah mati di akhirat di hadapan Allah. Aduh, ini orang mama saya bilang gitu. Itu untuk mencari kebenaran itu bukan setelah mati. Karena kita masih hidup di sini. Ya udah kalau nunggu mati mau bahala aja gitu. Ntar Allah langsung nunjuk. Orangnya itu harus masih hidup baru mau merasakan mati begitu ya. Kan di ayat Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100 itu udah dikatakan banyak orang yang mati itu ingin kembali ke dunia. Begitu. Apakah yang berlaku sesat ingin lulus kembali lah, apakah ada yang ingin bersedekah terus lah? Dijawab mau sekali-kali tidak. Istilahnya mereka itu cuma omong-omong doang, walaupun dihidupkan kembali juga tetap tidak bisa. Silakan aja mungkin hidup kembali tapi jadi seperti jin, kuntilanak atau apa. Nyai umur berapa ya? Kalau saya 54. Udah hampir putih semua, janggut juga sama rambut nih. Gitu. Yang jelas di alam sana orang tua kita atau umat muslimin wal muslimat itu membutuhkan kiriman-kiriman dari kita. Dan kiriman-kiriman dari kita itu berupa doa. Selain dari doa itu bekas-bekas mereka sewaktu di dunia, semacam sodako, ilmu yang bermanfaat atau anak yang soleh, itu menjadi suatu hidangan-hidangan bagi mereka istilahnya. Dan ada hidangan-hidangan kepada seseorang waktu saya lihat yang banyak sampai istilahnya tidak terhingga itu. Ketika saya tanya ini dari mana, ini hidangan ini, gitu. Ini kata orang di sana ya, ini dari salawat. Saya bilang dari salawat. Ya lihat ke depan jauh gitu ya. Wah, kalau salawat itu kan salawat Nabi ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jangan-jangan beliau itu Nabi Muhammad, saya bilang itu dari jauh tuh. Jadi kiriman-kirimannya itu banyak dan disuruh membagikan itu kiriman-kiriman hidangan itu kepada orang-orang di sana gitu. Nah, jadi kesimpulan yang saya dapatkan itu jadi syafaat Nabi itu bukan hanya istilahnya untuk hal tempat, tapi juga hal hidangan begitu. Nabi itu. Jadi kita yang istilahnya udah di alam sana diberikan syafaat oleh Nabi itu, yaitu salah satunya berupa hidangan-hidangan yang tadinya di dunia itu muslim itu bersalawat, ternyata di alam sana bisa berubah menjadi suatu hidangan-hidangan yang mengandalkan buat mereka. Gitu.
juga saya pernah lihat juga para anbiya yang lain itu kenapa ingin jadi apa umatnya Nabi Muhammad, ya salah satunya itu gitu, salah satunya pokoknya mungkin kekasih Allah ini sudah bisa menjamin umatnya untuk masuk surga gitu ya, walaupun sebenarnya ada narasi bahwa hanya Allah yang bisa memasukkan surga, bukan dari amal perbuatan kita. Yang jelas dari hal tersebut saya berkesimpulan mudah-mudahan ini ada yang mendengar bahwa kita berselawat itu, mendoakan itu jangan hanya ke Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi alangkah baiknya kita berdoa juga untuk nabi-nabi yang lain. Begitu kesimpulannya yang saya dapatkan. Terima kasih. Sekarang saya mau tidur. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gara-gara manusia jadi kayak begini nih. Kalau mau ronggan aja, host. Dari rumah siapa tadi Kang Jaya? Tahun Madura orang baru. Siapa namanya lupa tadi. Bukan lu sendiri Pak. Siapa? Bukan lu sendiri Pak. Iya, orang Madura. Ada mukimat yang nanya apa yang naik tuh, maki-maki sama mukimat. Cross punya sampean tuas gitu banter. Kenapa Kang Sujaya?
Kenapa ya? Resep ini kan. Anu apa? Mau setrika, nyetel setrika uap. Oh, mantap. Iya.